Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel ini. Ini aku akan share kegiatan soreku untuk mengisi waktu, yaitu dengan membaca buku. Salah satu buku paling favoritku adalah buku dari Richard Carlson ini berjudul Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang udah pernah membaca buku ini. Gimana menurut teman-teman? Apakah kalian juga suka? Kalau aku suka banget, dan ini termasuk favorit banget ya. Walaupun sebenarnya saya belum menyelesaikan secara full, tapi membacanya tuh kemarin acak gitu, jadi nggak yang dari awal sampai akhir gitu. Nah sekarang aku pengen nyoba membaca dengan urut, karena memang sebagus itu sih buku ini. Jadi sekilas sharing ya teman-teman, karena mindfulness atau berkesadaran dalam keseharian itu kan kita bisa dapatkan dari banyak kegiatan. Kalau mungkin orang bisa meditasi atau membaca buku atau olahraga dan lain-lain. Nah mungkin kita akan menemukan aktivitas yang menurut kita paling nyaman untuk terus berkesadaran dalam keseharian. Salah satunya kalau aku sih membaca buku. Membaca buku itu tergantung kita ya teman-teman. Ada orang yang membaca buku bisa bersih gitu ya bukunya. Kalau aku tuh pasti coret-coret kayak gini teman-teman. Jadi jarang punya buku yang bersih-bersih banget gitu. Pasti semuanya tuh ada aja yang aku kasih warna gitu ya teman-teman. Karena suka aja menemukan poin-poin yang menurutku paling menarik gitu. Nah, bagiku membaca buku ini membuatku lebih bisa menyederhanakan caraku menghadapi masalah dalam keseharian. Apalagi me time yang seperti ini kan kita nggak perlu biaya mahal ya teman-teman. Paling kalau aku mah sediain roti, biskuit seperti ini, itu pun dibeliin sama suami ya teman-teman. Terus sama es kopi sih biasanya. Jadi ini bukti bahwa untuk me time ataupun self healing itu tidak perlu mahal ya teman-teman, cukup di rumah juga bisa, tapi ya diselingi biar gak bosan. Nah ini aku pengen share beberapa poin yang menurutku paling menarik dan inti dari buku ini, tetapi ini baru di kata pengantar aja ya teman-teman, belum sampai ke bab 1 dan seterusnya. Nah pada buku ini kata pengantarnya tuh sudah sangat dalam ya teman-teman, dan menohok kalau bagi saya ya. Jadi sebagaimana manusia ya, kita tuh kan tidak terhindar dari kabar buruk, rasa kecewa, dan permasalahan hidup. Nah ketika kita menghadapi itu, buku ini tuh mengulas tentang reaksi kita sebagai manusia. Kebanyakan dari kita reaksinya tuh secara manusiawi, yaitu salah satunya adalah memandang hidup dari sisi yang negatif. Karena kan namanya orang sedih ya teman-teman, dan kecewa itu kan pasti kita berpikirnya menjadi yang buruk-buruk gitu. Akhirnya frustasi, lalu kita terjebak menuntut hal yang kita inginkan gitu. Karena kita kecewa itu kan timbulnya dari rasa tidak puas akan realita gitu ya teman-teman, karena tidak sesuai yang kita inginkan, kita harapkan. Lalu ide jernih pun menjauh, kita hilang ide karena ya udah ruwet duluan gitu. Lalu akhirnya hidup kita menjadi berasa darurat terus, dan masalah menjadi seperti besar dan akhirnya penuh dengan drama. Nah kita mungkin secara manusiawi ada ya beberapa reaksi negatif yang seperti tadi kita ulas, tetapi itu tidak apa-apa teman-teman, karena itu adalah satu hal yang kita bisa pelajari pelan-pelan. Dengan buku ini kita bisa belajar bereaksi, yaitu dengan menyadari bahwa menghadapi masalah itu lebih baik dengan ketenangan. Lalu kita bisa mengubah reaksi-reaksi yang sebelumnya itu menjadi perspektif lain, dan kita akhirnya mendapatkan hidup yang lebih tenang dan damai. Buku ini membuat kita bisa berstrategi bagaimana caranya agar hambatan itu bisa diminimalisir atau dikurangi ya teman-teman. Jadi tanpa drama, tanpa membesar-besarkan masalah, itu kita akan lebih ringan dalam menghadapi sesuatu ya teman-teman. Dengan tidak memusingkan hal-hal kecil, kita akhirnya menyadari bahwa kita lebih baik fokus pada apa yang bisa kita ubah dan menerima pada apa-apa yang tidak bisa kita ubah.
apabila kita tidak memusingkan hal kecil, semua itu bisa akan terlewati dengan lebih mudah ya teman-teman. Nah, ini catatanku, semoga bisa membantu teman-teman dalam menghadapi permasalahan hari-hari ini, karena kita hidup tidak luput dari masalah ya teman-teman. Semoga catatan kecil ini bisa membantu dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada ketidakjelasan dalam record video ini maupun tulisan ya, karena tulisanku juga emang gak serapi itu ya teman-teman, tapi pengen nyatet aja biar aku juga ada catatan untuk aku baca-baca lagi nanti. Terima kasih. Apabila ada kritik dan saran bisa share di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.